Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Puji Tuhan ya. Ada adik-adik semua di rumah. Yuk kita siapkan hati kita. Sekarang kita mau ke sekolah minggu. Walaupun sekolah minggunya kan di rumah, tapi kita tetap sukacita. Dan kebetulan untuk hari ini yang menemani adik-adik di rumah ada Kak Linda bersama dengan Kak Nova dan yang organis kita yang setia Amang Situa UPBM Simanjuntak Juta. Paling ganteng ya Kak di antara kita ya. Iya, nanti yang maragenda Kak. Yang maragenda itu Amang Situa ADP Opucunggu. Iya, dan yang bawa firman nanti Amang Pendeta RJ Simamura. Iya. Kita kali ini sudah mau masuk Natal ya Kak ya. Kakak cantik sekali saya lihat, merah-merah. Nuansa Natal hijau ini. Kakak warna hijau. Kita sudah ada pohon Natal juga ya Kak ya. Jadi ada di rumah kita tetap semangat ya karena kita mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Kita sudah masuk di Advent yang kedua. Ya, sebelum kita masuk ibadah lebih lanjut, kita mau berdoa dulu Kak, dipimpin oleh teman kita. Kalau tidak salah dari Rom 2 ya. Iya, teman kita Epi Banias Boru Tanggalung. Ya, adik-adik semua siapkan hatinya, kita akan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sampai saat ini. Sekarang kami mau beribadah, berkati kami supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu, Amang Situa dan Amang Pendeta yang melayani pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Iya, sekarang kita akan menyanyikan lagi lagu Kak ya, satu pujian lagu Kak dari Gideon Jumat 15 berhimpun semua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena anakmu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kami bahwa walaupun langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Sebab itu, ingatkanlah kami senantiasa ya Tuhan, agar tidak menggantungkan hidup kami kepada kuasa-kuasa dunia yang fana dan akan berlalu ini. Sebaliknya, agar kami mempercayakan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan yang kekal. Tolonglah kami agar bertekun dalam doa, sabar dalam kesesakan, dan bersukacita dalam pengharapan, serta tetap rajin berbuat kebajikan sampai Tuhan Yesus datang kembali kelak. Amin. Sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin.
Hukum Taurat buat kita diambil dari hukum Taurat yang ke-10 dan maksudnya, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak sekolah Ya. minggu Horong 2 dan bersama dengan guru sekolah minggu sekolah minggu melalui video kolaborasi berikut ini. Doa pengampunan dosa. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Sama-sama mengucapkan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari kitab Matius 5 ayat 9
kita akan mendengarkan ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu Quran 1 melalui video berikut ini. Matius 5 ayat 3 Martua ma si bahendame ai goarondo nasida anak ni debata. Matius 5 ayat 3 Martua ma si bahendame ai goarondo nasida anak ni debata. Yoshima ayat 3 Martua ma si bahendame ai goarondo nasida anak ni debata. Matua ba dibae dame ai kuawon do nasida anak ni debata. Matius 5 ayat 3 Maltua masih bahen dame ai goalon do nasida anak ni debata. Amin. Sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Sekarang kita menyanyi kita nyanyikan satu pujian dengan judul Bertobatlah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Ya, kita akan menyampaikan beberapa pengumuman ya Kak ya. Seperti biasa, yang pertama buat adik-adik kita yang berulang tahun mulai dari tanggal 29 November sampai 5 Desember 2021 ada adik kita Gilbert Paulus dan Cia Sito. Iya. Dan juga buat adik-adik yang berulang tahun minggu ini tapi tidak disebutkan, kami kakak-kakak mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan diberkati Tuhan. Oke, yang kedua Kakak Nova. Nah, yang kedua itu ayat hafalan untuk minggu ini khusus untuk Horong 2, yaitu dari Markus Sada ayat 10. Sekali lagi adik-adik ya, Horong 2 Markus Sada ayat 10. Kirim videonya ke WA Horong 2 paling lambat hari Rabu jam 10 malam. Ya, yang selanjutnya kami kakak-kakak sekolah minggu tetap mengingatkan adik-adik di rumah untuk melaksanakan protokol kesehatan, yaitu yang pertama itu adik-adik harus rajin mencuci tangan di air yang mengalir, pakai sabun di air yang mengalir. Terus yang kedua, jangan lupa kalau keluar dari rumah harus pakai masker ya. Dan terus kita harus selalu menjaga jarak ya. Selanjutnya Kak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Dan juga kita harus memakan makanan yang bergizi, yang terus istirahat yang cukup ya. Dan yang paling utama adalah kita harus berserah diri pada Tuhan. Iya. Sampai situ aja Kak ya. Tidak ada lagi ya pengumuman. Iya, tidak ada lagi pengumuman. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan satu lagu, kita nyanyikan satu lagu yang berjudul Bersiapkanlah Jalan Untuk Tuhan. Dan ku berusaha
Selamat pagi anak-anakku yang dikasihi Kristus. Kita akan bersama lagi untuk mendengarkan firman Tuhan untuk minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan kami yang baik, yang mengasihi anak-anak dan mengasihi kami, pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menguatkan kami untuk memahami dan mengerti akan firman-Mu, sehingga kami mampu untuk mempersiapkan diri kami untuk menyambut Engkau yang akan datang, untuk menyelamatkan kami dan untuk mempersiapkan kami ke kehidupan yang kekal. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang akan sampai untuk kita dalam minggu Advent kedua diangkat dari Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 5, demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, itu harus tetap kita ingat, kita sekarang sudah memasuki Advent kedua, karena di gereja kita atau orang Kristen merayakan atau mengikuti Advent itu ada 4, tapi kita sekarang memasuki Advent kedua. Di Advent kedua ini kita dipanggil dan kita diajak untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan itu sudah direncanakan, sudah mulai dinubuatkan melalui para nabi di Perjanjian Lama. Bila anak-anakku ingin membaca, bisa nanti dibaca dari kitab Yohanes pasal 40. Bisa kita baca juga dari Meliaki. Bisa juga kita baca di buku Mika, Nabi Mika. Di sana diajak atau di sana dinubuatkan bahwa akan datang seorang raja, yaitu Anak Allah, dan itu kita sebut Yesus setelah dia dilahirkan seorang perempuan, yaitu Maria. Nubuatan itu termasuk menubuatkan seorang utusan yang mendahului kehadiran raja tersebut. Dia akan mempersiapkan orang-orang untuk menyambut raja yang akan datang. Seperti yang dikatakan Yesaya dalam Yesaya 40 ayat 3, lihatlah, aku menyuruh utusanku untuk mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sebagai utusan Allah yang mendahului
anak Allah yang akan lahir, yaitu Yesus Kristus, dan Dia akan mempersiapkan jalan bagi Yesus. Strategi atau cara Yohanes untuk mempersiapkan jalan untuk menyambut kehadiran Yesus, dia berseru-seru di padang gurun. Dia memerintahkan semua orang untuk bertobat dan meluruskan jalan bagi Yesus melalui khotbah, melalui suara, melalui seruan di padang gurun, agar manusia, agar orang yang akan menyambut Yesus, yang akan menyambut anak Allah, betul-betul dia mempersiapkan hati, mempersiapkan diri, mempersiapkan jalan bagi Raja yang akan datang. Dan Yohanes bukan hanya menyuarakan pertobatan, bukan hanya menyuarakan supaya orang bertobat dan meluruskan jalan bagi Tuhan, tetapi dia juga mau membaptis orang-orang yang mau bertobat, mau membaptis orang-orang yang mau menerima Raja yang akan datang, yang menyambut Yesus yang akan datang ke dunia ini. Untuk itu anak-anakku yang dikasihi Kristus, suara Yohanes bukan hanya pada masa lalu. Suara Yohanes Pembaptis bukan hanya pada masa waktu mau Yesus lahir ke dunia ini. Ini juga menjadi suara bagi kita, panggilan bagi anak-anak sekolah minggu, panggilan bagi semua orang yang akan menyambut kelahiran Yesus. Dia harus atau kita harus mau bertobat. Anak-anak Allah, anak-anak sekolah minggu yang mendengar seruan Yohanes ini harus mau bertobat dan mau memberi dirinya dibaptis. Bertobat artinya dia mau berhenti dari segala dosa. Dia mau meninggalkan dosa-dosa dari perbuatan, perilaku, dan kehidupan. Panggilan untuk bertobat tentu itu bagi semua orang yang mau menyambut Raja yang akan datang. Maka anak-anakku sekolah minggu yang akan menyambut Yesus yang akan datang seperti yang kita sambut melalui Natal, liturgi-liturgi yang akan kita bawakan dalam Natal sekolah minggu nanti. Itu panggilan sebelum kita bernatal, mari bertobat, meninggalkan kelemahan, meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan kekurangan, berbalik pada Allah, mau melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu anak-anakku semua sudah dibaptis ya. Ada yang belum dibaptis? Saya yakin semua kita sudah dibaptis, karena di gereja kita anak-anak yang masih kecil, yang mungkin berumur 6 bulan sampai 1 tahun, mungkin sampai 2 tahun, sudah dibawa orang tuanya untuk dibaptis. Itu kita lakukan, itu kita terima, menunjukkan bahwa kita telah menerima pengampunan dosa dari Allah.
Dan itu menunjukkan bahwa kita telah meninggalkan manusia lama dan mau bertobat dan mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Orang yang telah diampuni dosanya dan orang yang telah bertobat, tentu dia ikut untuk menyambut Yesus yang akan datang. Memang anak-anak yang dikasihi Kristus menyambut Yesus pada masa kini, bukan menyambut bahwa dia akan lahir sama seperti bayi yang akan lahir lagi, karena dia telah lahir 2000 tahun yang lewat. Tetapi menyambut Yesus pada masa kini dalam kehidupan kita, kehidupan anak-anakku masa kini, kita akan menyambut dia, bahwa dia akan datang untuk kedua kalinya, untuk mempersiapkan dan membawa kita ke kehidupan yang kekal, yaitu pengharapan kita yang Tuhan sediakan bagi semua orang yang mau bertobat, bagi semua orang yang mau menerima pengampunan dosa, orang yang mau kehidupan yang kekal. Dan melalui seruan Yohanes Pembaptis, bukti bahwa kita bertobat, bahwa kita telah dibaptis dan diampuni dosa-dosa kita, kita harus mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan meluruskan jalan bagi Tuhan. Mempersiapkan jalan bukan berarti menciptakan jalan yang baru atau mempersiapkan jalan tol. Tentu bukan itu yang mau diminta melalui nars. Tapi kita diajak untuk mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita, supaya Yesus bisa masuk, roh Yesus bisa masuk di dalam hati dan pikiran kita. Yesus masuk di dalam kehidupan kita, mempersiapkan jalan bagi Tuhan di dalam diri kita, di dalam hati kita, tentu memberi hati dan pikiran kita menjadi milik Kristus. Sekaligus juga meluruskan jalan bagi Tuhan, berarti meluruskan hati dan pikiran kita. Orang yang berpikir yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tentu itu berjalan di jalan yang tidak lurus sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi orang yang sudah bertobat, tentu dia akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang yang lurus berjalan di hadapan Tuhan, dia akan selalu mengutamakan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita. Karena itulah bukti seseorang telah bertobat. Itulah bukti seseorang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan di dalam kehidupan kita masa kini. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, sewaktu Yohanes Pembaptis berseru di padang gurun, yang menyuarakan pertobatan, yang menyuarakan untuk dibaptis, banyak yang datang kepadanya, orang-orang dari seluruh Judea dan Yerusalem, untuk mengaku dosanya, dan mereka mau dibaptis di sungai Yordan. Itu yang kita baca tadi dalam ayat 5. Itu menunjukkan bahwa orang yang mendengar seruan dari Yohanes Pembaptis datang beramai-ramai, datang kepada Yohanes. Mereka mengaku dosanya, mereka mau dibaptis, sehingga mereka mempersiapkan dirinya untuk menyambut kedatangan Raja yang telah dinubuatkan dari perjanjian lama.
Ini menjadi dorongan bagi kita, sama seperti orang Judea, sama seperti orang Yerusalem, mau datang untuk mengaku dosa-dosa kita dan mau menerima pengampunan dosa. Itu yang paling luar biasa. Panggilan bagi anak-anak sekolah minggu di suasana Advent yang kita rayakan pada saat ini, di suasana penyambutan kedatangan Yesus yang akan menyelamatkan kita. Tentu orang yang mau bertobat, mengaku dosanya, dia akan menjadi manusia yang baru, manusia yang selalu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dia akan selalu mengikuti hukum-hukum Tuhan di dalam hidupnya. Itu luar biasa bagi kehidupan seorang anak. Mau melakukan, mau menjaga dirinya supaya dia selalu hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Semalam atau hari Rabu yang lewat, kebetulan kami mengunjungi keluarga jemaat ke rumah Gilbert Paulus. Dia akan berulang tahun tanggal 4. Dia masih umur 7 tahun. Sewaktu kami berbicara, dia luar biasa tahu hukum Taurat yang ke-10 itu. Begitu luar biasa dia menyatakan bahwa hukum Tuhan di dalam hidupnya yang harus tetap dia jaga dan dia ikuti. Ini menjadi contoh bagi kita, bagi anak-anak sekolah minggu yang mendengar firman Tuhan pada saat ini, untuk menunjukkan bahwa diri kita bertobat, bahwa kita memang telah diampuni dosa-dosa kita. Mari tunduk kepada hukum Tuhan. Selalu hukum Tuhan menjadi pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang bertobat dan orang yang menerima pengampunan dosa, tentu dia akan selalu mau mendengarkan firman Tuhan menjadi pedoman hidupnya, dan dia mau untuk selalu bersama-sama dengan orang lain, dengan saudara-saudaranya, untuk memuji dan memuliakan Tuhan, biarpun melalui virtual atau melalui perekaman yang kita lakukan di gereja kita, tapi bisa bersama-sama dengan yang lain untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk mempersiapkan hati, untuk mempersiapkan diri kita untuk menyambut Dia, Yesus Tuhan kita yang akan datang ke dunia ini, yang akan mempersiapkan kehidupan yang kekal bagi kita. Untuk itu anak-anakku yang dikasihi Kristus, bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskan jalan bagi Tuhan. Itu buktinya bahwa kita telah mempersiapkan diri kita, telah mempersiapkan jalan bagi Tuhan untuk kehidupan kita, untuk keluarga kita di tengah-tengah dunia ini dan juga di dalam kehidupan dunia ini. Masa kini kita dipanggil untuk bertobat. Bertobatlah dan terimalah pengampunan Tuhan, dan selalu mengaku dosa kita, dan hiduplah dan berpedomanlah pada hukum-hukum dan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar pagi ini, yang mengingatkan kami agar kami mempersiapkan jalan bagi Tuhan yang akan datang untuk melayat kami, yang akan datang untuk membawa kami ke kehidupan yang kekal, yang menjadi pengharapan semua orang percaya
yang menjadi pengharapan orang Kristen. Apalagi Tuhan dalam suasana Advent kedua hari ini, kami dipanggil untuk bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami dipanggil untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan meluruskan hati dan pikiran kami dan kehidupan kami dengan selalu berpedoman kepada firman, kepada hukum, sehingga kami tidak bercela dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Kuatkan anak-anak kami untuk memahami dan mengerti hidup sebagai orang Kristen yang mau bertobat, yang mau meninggalkan segala kelemahan dan dosa di dalam kehidupannya, kembali kepada jalan yang lurus. Mengingatkan anak-anak kami bahwa Tuhan telah mengampuni dosa-dosanya, sehingga mereka dan kami semakin dekat kepada Tuhan dan selalu mempersiapkan diri kami, hati kami, diri kami hanya kepada Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam segala kegiatannya, termasuk juga yang telah mengikuti sekolah tatap muka saat ini. Jauhkan sakit penyakit, jauhkan mara bahaya, dan bimbing mereka untuk berjalan sesuai dengan kehendak. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang mungkin sakit pada saat ini, dan juga mungkin orang tua. Tolong mereka Tuhan, sembuhkan mereka, beri kesehatan dan kekuatan pada mereka agar mereka juga ikut merasakan persiapan kami untuk menyambut Engkau yang akan datang. Dan anak-anak kami yang berulang tahun, Tuhan telah memberi umur yang panjang pada mereka. Kiranya Tuhan menambahkan umur yang panjang dan kesehatan bagi mereka, dan memberi sukacita di dalam kehidupan mereka, agar mereka selalu hidup sesuai dengan kehendak. Berkati juga negara kami, pemerintah kami, agar mereka mampu untuk membawa negara kami dan bangsa kami semakin maju, semakin sejahtera. Dan tolong pemerintah kami juga untuk mengatasi pandemi COVID-19, agar kami jauh dari COVID-19 yang membahayakan diri kami. Dan ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah dari Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Iya, adik-adik semua di rumah, tadi kita sudah mendengarkan khotbahnya dari Amang Pendeta ya. Bagus sekali adik-adik di rumah ya. Jadi adik-adik di rumah harus bukan cuma mendengar ya kakak ya, tapi melaksanakan firman Tuhan yang setiap hari kita dengarkan ya. Ya, sebelum kita berikan tugas minggu ini kakak, kita lihat dulu ya tugas yang minggu lalu, yaitu kebetulan kita sudah masuk nuansa Natal ya, sudah masuk menyambut Natal. Jadi tugas yang minggu lalu adalah membuat hiasan gantung di pohon Natal berupa gambar malaikat. Iya, berupa malaikat. Nah, contohnya kakak sudah ada tuh di
pohon Natal kita sudah ada tergantung pohon Natal kita di situ ya. Kita saksikan sama-sama ya kakak ya melalui video orasi berikut ini. Iya, bagus-bagus ya kakak ya. Cantik, bagus-bagus, kreatif. Ya. Jadi untuk tugas kita minggu ini kakak masih kita membuat hiasan gantung di pohon Natal dengan tema lonceng. Kalau yang minggu lalu temanya malaikat, kalau sekarang kita dengan tema lonceng. Ini ada contoh loncengnya. Nah, ini ada contoh lonceng yang kakak buat itu masih berupa 2 dimensi. Jadi untuk hiasan Natal yang 2 dimensi itu untuk horong 1 dan 2. Horong 1 dan 2. Horong 3, 4 tidak boleh sama dong. Masa sama horong 1 dengan horong 3, 4. Jadi horong 3, 4 membuat hiasan ini berupa lonceng bentuk 3 dimensi. Kakak yakin horong 3, 4 sudah paham dong yang seperti apa 3 dimensi, yang sudah tahu ya. 3 dimensi itu kan yang mempunyai panjang, lebar, dan isi. Nah contoh bagus itu kalau dibuat kak dari botol bekas. Iya, dia tuh yang kebetulan tadi kami sempat. Dia ujungnya itu saya yakin adik-adik di rumah kreatif deh, karena sudah sekolah ya. Di sekolah itu diajari itu bagaimana membuat karya 3 dimensi dan 2 dimensi. Jadi untuk kelas 3, 4 membuat hiasan lonceng bentuk 3 dimensi. Kalau bisa dari botol bekas yang paling ujungnya itu dekat botol itu nanti dipotong, bisa kalian buat jadi bentuk lonceng. Kalau bisa dengan giring-giring bunyinya giring-giring itu lonceng gereja kak. Iya, giring-giring itu bahasa Batak kak ya. Jadi ini dengan loncengnya. Iya, dengan loncengnya ya. Jadi kakak tunggu semuanya horong 1, 2 ingat bentuk lonceng 2 dimensi. Kalau horong 3, 4 bentuk lonceng 3 dimensi. Jadi kalau adik-adik lupa apa itu 3 dimensi, tanya gurunya di sekolah ya. Iya, jadi nanti dikirim Kak hari Rabu jam 10 malam ke WA masing-masing. Iya. Oke. Ya, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita ya.
Nanti persembahannya dibawa ke gereja ya, dibawa ke gereja. Adik-adik di rumah kita wajib ya memberikan persembahan ya untuk Tuhan ya sebagai ucapan tanda syukur kita serahkan ke gereja ya. Boleh kalau memang belum bisa datang ke gereja boleh disampaikan dititip ke sintuannya ya supaya sintuannya nanti yang mengantarkan ke gereja. Iya, kita naikkan satu pujian Judulnya Kuberi persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama. Bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anak-anakku yang dikasih Kristus, kita akan menutup ibadah kita dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 581, Sangabdi Jehovah. Jehovah
Sampai jumpa. Salam sehat.